Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Alda Trutami. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya. Kelompok 1 membahas tentang pengantar akuntansi dan perusahaan. Pengertian akuntansi. Akuntansi dapat diterjemahkan sebagai cara atau metode yang digunakan untuk menyelenggarakan pencatatan mengenai transaksi keuangan sehingga menghasilkan informasi yang relevan untuk pengambilan suatu keputusan. Kegiatan akuntansi: 1. Pengidentifikasi dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan. 2. Memproses data bersangkutan, kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan. 3. Pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan. Adapun bidang akuntansi yaitu akuntansi keuangan, auditing, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, akuntansi perpajakan, sistem informasi, penganggaran, akuntansi pemerintah, akuntansi publik, jasa konsultan manajemen, akuntan intern, laporan akuntansi, pembukaan, pemerintahan intern. Proses akuntansi: identifikasi dan pengukuran data, proses dan pelaporan, laporan akuntansi, analisis dan interpretasi, proses akuntansi. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seorang atau distribusi guna memenuhi kebutuhan manusia. Jenis-jenis usaha: usaha jasa, usaha dagang, usaha manufaktur. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika yaitu karakter individu, budaya perusahaan, hukum dan penegakannya. Proses pencatatan akuntansi: transaksi keuangan, analisis bukti transaksi, penjurnalan, posting buku besar. Fungsi jurnal. 1. Fungsi pencatatan. Artinya semua transaksi yang terjadi berdasarkan bukti dokumen yang ada harus dicatat seluruhnya. 2. Fungsi historis. Artinya transaksi dicatat sesuai kejadian waktu. 3. Fungsi analisis. Artinya setiap transaksi yang dicatat dalam jurnal harus merupakan analisis dari bukti-bukti transaksi. 4. Fungsi instruktif. Artinya pencatatan data jurnal merupakan instruksi atau pemerintah untuk melakukan debit atau kredit ke dalam buku besar. 5. Fungsi informatif. Artinya jurnal dapat memberikan informasi transaksi yang terjadi. Kelompok 2 menjelaskan tentang menganalisis transaksi. Kelompok 2 membahas tentang menganalisis transaksi. Pengertian analisis transaksi. Analisis transaksi adalah langkah awal dari siklus akuntansi, sedangkan menurut pengertiannya analisis dalam transaksi adalah tindakan memeriksa transaksi untuk memutuskan bagaimana hal itu mempengaruhi persamaan dasar akuntansi. Manfaat analisis transaksi: 1. Untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. 2. Untuk menganalisis kelemahan perusahaan yang ada. 3. Untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang dimiliki. 4. Untuk mengetahui langkah lanjutan pengembalian keputusan. 5. Sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. Macam-macam transaksi. 1. Transaksi dengan pemilik. 2. Transaksi dengan penyedia nilai tambah. 3. Transaksi dengan kreditor. 4. Transaksi dengan pelanggan. 5. Transaksi dengan pemasok. Cara melakukan analisis dari transaksi dalam akuntansi: 1. Menentukan apakah transaksi akuntansi atau bukan. 2. Identifikasi akun apa yang terpengaruh. 3. Tentukan apa jenis akunnya. 4. Tentukan akun mana yang naik turun. 5. Tentukan aturan debit dan kredit setiap akun. Kelompok 3 membahas tentang proses penyesuaian. Karakteristik proses penyesuaian. Ketika seorang akuntan mempersiapkan sebuah laporan keuangan, metode mengasumsikan bahwa umur ekonomis dari suatu bisnis dibagi dalam periode apa dan biaya usaha akan dicatat. Terdapat dua metode pencatatan,
yaitu accrual basis of accounting and cost basis of accounting. Proses penyesuaian. Pada akuntansi berbasis akrual, beberapa akun dari buku besar memerlukan penyesuaian. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, yaitu 1. Beberapa biaya tidak dicatat secara harian. 2. Beberapa pendapatan dan beban yang terjadi di masa yang lalu bukan merupakan transaksi terpisah atau saling berkesinambungan. 3. Beberapa pendapatan dan beberapa mungkin belum tercatat. Jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Ada 4 jenis akun yang memerlukan penyesuaian, yaitu 1. Beban dibayar di muka. 2. Pendapatan diterima di muka. 3. Acquired revenues atau piutang pendapatan. 4. Accrued expenses atau beban yang masih harus dibayar. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat akun buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Ringkasan proses penyesuaian. Ringkasan penyesuaian meliputi jenis penyesuaian, ayat jurnal penyesuaian, dan pengaruh penyesuaian. Dalam laporan keuangan, ayat jurnal penyesuaian diberi tanggal per hari terakhir periode tersebut. Akan tetapi, karena proses pengumpulan informasi mengenai penyesuaian membutuhkan waktu, maka ayat jurnal penyesuaian biasanya didukung oleh penjelasan. Daftar saldo disesuaikan. Tujuan dari daftar saldo yang disesuaikan adalah untuk memeriksa kesamaan jumlah saldo debit dan kredit sebelum kita menyiapkan laporan-laporan keuangan. Analisis dan interpretasi keuangan. Analisis vertikala. Analisis vertikala adalah analisis yang digunakan untuk membandingkan setiap pos dalam laporan keuangan dengan jumlah total dari laporan yang sama, berguna untuk menganalisis hubungan antara pos dalam laporan keuangan. Kelompok 4 membahas tentang penyelesaian siklus akuntansi. Perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses penyesuaian suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Prinsip-prinsip yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu periode tertentu. Fungsi akuntansi, yaitu sebagai pemasti dengan menghitung jumlah nyata dari penyesuaian aset dengan menggunakan akun yang tetap untuk aset tertentu. Tujuan akuntansi, yaitu mengumpulkan dan melaporkan keuangan suatu bisnis. Proses siklus akuntansi. 1. Tahap pencatatan bukti transaksi. 2. Tahap pengintisaran. 3. Tahap pelaporan. Penyelesaian siklus akuntansi. 1. Neraca lajur. 2. Jurnal penutup. 3. Jurnal balik. Neraca lajur digunakan untuk mengumpulkan dan meringkas data yang mereka butuhkan dalam rangka menyiapkan laporan keuangan. Tahapan menyiapkan kertas kerja atau worksheet. 1. Menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian. 2. Memasukkan data jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian yang ada pada kertas kerja. 3. Memasukkan saldo yang telah disesuaikan ke dalam kolom neraca setelah penyesuaian. 4. Memindahkan saldo setiap masing-masing akun yang ada dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam kolom laporan keuangan. Tahap jurnal penutup. 1. Mentransfer akun pendapatan yang memiliki saldo normal kredit ke sebelah debit, kemudian mengkredit akun ikhtisar laba rugi. 2. Mentransfer akun beban yang memiliki saldo normal debit ke sebelah kredit dan kemudian mendebit akun ikhtisar laba rugi. 3. Mentransfer jumlah laba bersih atau rugi bersih ke akun modal. Jurnal balik. Ada 4 hal yang perlu dibutuhkan jurnal balik, yaitu 1. Beban yang masih harus dibayar atau beban akrual hutang akrual. 2.
pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akrual piutang akrual. 3. Biaya dibayar di muka yang mula dicatat sebagai beban bukan sebagai aset atau kredit. 4. Pendapatan diterima di muka mula dicatat langsung sebagai pendapatan bukan sebagai utang. Kelompok 5 membahas tentang akuntansi perusahaan dagang. Definisi akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang atau APD adalah perusahaan yang kegiatannya menjual barang dagangan tanpa adanya proses produksi. Akuntansi perusahaan dagang memiliki fungsi pada prinsipnya adalah sebagai jembatan antara perusahaan penghasil barang dengan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ciri-ciri akuntansi perusahaan dagang. 1. Pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. 2. Biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. 3. Sebagai perantara antara produsen dan konsumen. 4. Antara barang yang dibeli dan barang yang dijual tidak ada perubahan. 5. Tujuan utamanya mencari laba dengan menjual barang dengan harga lebih tinggi dibanding harga belinya. Tujuan akuntansi secara umum. 1. Memberikan informasi mengenai keuangan baik itu aktiva maupun pasiva perusahaan. 2. Menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi atau neto perusahaan. 3. Memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuangan perusahaan. 4. Memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan baik itu aset, utang dan atau modal. 5. Menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu laporan tersebut. Tujuan akuntansi secara khusus, yaitu secara khusus tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha dan perusahaan, posisi keuangan lainnya. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan tersebut pada satu periode akuntansi dan merupakan gambaran umum mengenai kinerja suatu perusahaan. Tujuan laporan keuangan. 1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan. 2. Kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. 3. Menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 4. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban. 5. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. 1. Menyusun neraca saldo. 2. Membuat jurnal penyesuaian. 3. Membuat laporan keuangan. 4. Menyusun neraca lajur. 5. Penyusunan dan penutupan rekening. 6. Menyusun neraca saldo penutupan. Kelompok 6 membahas tentang persediaan. Pengertian persediaan akuntansi. Persediaan atau inventory adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yang dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Jenis-jenis persediaan menurut para ahli. Persediaan menurut Stich 2009. 1. Bahan baku atau raw materials. 2. Bahan dalam proses atau work in process. 3. Barang jadi atau finished goods. Persediaan menurut Beriawan 2018 yaitu 1. Bahan baku dan penolong. 2. Supplies pabrik. 3. Barang dan proses produk selesai. Metode pencatatan persediaan akuntansi.
Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan perpetual. Pencatatan persediaan dilakukan secara terus-menerus sehingga harga pokok penjualan dan nilai penjualan dapat diketahui setiap saat. Sedangkan dalam metode biaya persediaan dalam sistem persediaan periodik atau fisik, perhitungan harga pokok penjualan dan perhitungan fisik persediaan dilakukan setiap akhir periode akuntansi. Metode penilaian persediaan FIFO. 1. Menghasilkan harga pokok penjualan yang rendah. 2. Menghasilkan laba kotor yang tinggi. 3. Menghasilkan persediaan akhir yang tinggi. LIFO. 1. Menghasilkan harga pokok penjualan yang tinggi. 2. Menghasilkan laba kotor yang rendah. 3. Menghasilkan persediaan yang rendah. Avarage. 1. Menghasilkan harga pokok penjualan atau laba kotor atau persediaan akhir dan mendekati metode LIFO. Pengaruh metode penilaian persediaan. 1. Pengaruh terhadap neraca. 2. Pengaruh terhadap laba rugi. 3. Pengaruh terhadap pajak. Akibat kesalahan pencatatan persediaan. Akibat kesalahan dalam pencatatan jumlah persediaan barang atau mempengaruhi laporan posisi keuangan. Kesalahan-kesalahan yang terjadi mungkin hanya berpengaruh pada periode yang bersangkutan atau mungkin juga berpengaruh periode-periode berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.